Bayangkan kalau Indonesia masuk ke aliansi ekonomi paling kuat setelah G7. Apa jadinya jika kita menjadi bagian dari BRICS Plus? Apakah ini merupakan langkah strategis untuk masa depan? Atau malah jebakan yang bikin kita semakin bergantung pada negara besar? Yuk kita bahas tuntas mengenai apa itu BRICS Plus. Awalnya istilah BRICS muncul pada tahun 2001 oleh ekonom Goldman Sachs yaitu Jim O'Neill yang memprediksi bahwa negara Brazil, Rusia, India, China akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar pada tahun 2050 kelak. BRICS mengadakan KTT pertama kali di Rusia tahun 2009. Tetapi di 2010 Afrika Selatan resmi bergabung dengan BRICS sehingga nama BRICS berubah menjadi BRICS. BRICS bukan hanya sekumpulan ekonomi, mereka punya tujuan besar yaitu memperkuat suatu negara berkembang, melawan dominasi negara maju, dan membuat sistem keuangan global lebih inklusif, termasuk gerakan dedolarisasi. Dan kini, BRICS Plus terbentuk dengan anggota baru pada 2024 seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Indonesia bagaimana? Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memilih jalan politik luar negeri bebas aktif, yaitu menjadi sahabat semua negara. BRICS menjadi salah satu bentuk implementasinya. Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih seperti ketahanan pangan dan energi. Selain itu, melalui BRICS, Indonesia ingin memperjuangkan kepentingan negara berkembang atau Global South. Namun, ada kekhawatiran soal ketergantungan Indonesia pada Cina. Di tahun 2023, investasi dari Cina melonjak 11 kali lipat, sementara proyek Belt and Road Initiative terus berkembang. Jadi, apakah langkah ini strategis atau jebakan? Jawabannya tergantung bagaimana Indonesia bisa mengelola peluang dan resikonya dengan cermat. Menurut Menteri Luar Negeri, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS jelas menawarkan peluang yang besar. Kerjasama eksklusif di antara anggota BRICS mempunyai manfaat, di antaranya akses pembiayaan pembangunan, stabilitas mata uang, hingga kerjasama perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dapat memperjuangkan reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif dan sesuai dengan realitas global yang terus berkembang. Tapi tidak semuanya berjalan dengan mulus. Menurut lembaga riset Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Indonesia bergabung dengan BRICS tidak membawa dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Ditambah, ada resiko yang harus dihadapi, seperti kewajiban finansial, dominasi oleh China, hingga kebijakan BRICS yang mungkin bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, Indonesia bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS kemungkinan memicu asumsi keberpihakan Indonesia terhadap China dan Rusia sebagai inisiator. Kondisi tersebut dapat berdampak pada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa. Selain itu, ada 3 resiko utama yang perlu diperhatikan. Misalnya, Indonesia harus berkontribusi pada modal NDB-NCRA, hak eksekutif pengambilan keputusan tetap ada di tangan negara pendiri, dan yang terakhir, resiko sikap yang diambil oleh BRICS tidak menutup kemungkinan berseberangan dengan politik luar negeri Indonesia. Nah, sahabat Kompas TV, bergabung dengan BRICS Plus adalah langkah yang besar bagi Indonesia. Di satu sisi, ini merupakan peluang Indonesia untuk memperkuat posisi negara kita di kancah internasional. Tetapi di sisi lain, ada resiko yang harus diantisipasi. Pemerintah Indonesia harus pintar-pintar menavigasi ini agar tetap bisa bebas aktif tanpa kehilangan jati diri. Nah, bagaimana menurut sahabat Kompas TV? Apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS Plus? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Kompas TV. Safira pamit undur diri, sampai jumpa!